Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin asy-syarafa wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul fadilah yang saya hormati dan saya takdimi, dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Studi Islam, Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, segenap teman-teman mahasiswa pasca sarjana Prodi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang saya banggakan. Pertama, puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan terutama bagi Al-Fakir untuk mempresentasikan bab kedua dari buku studi Islam kontemporer, Perspektif Insider Outsider, yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar dan Abdul Wahid Hasan beserta kawan-kawan. Salawat dan salam semoga tetap bermuara ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga termasuk umat beliau yang betul-betul setia melaksanakan sunnahnya. Amin. Selanjutnya Al-Fakir Supriyadi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi Pendidikan Islam, akan mempresentasikan bab kedua dari buku ini, buku studi Islam kontemporer, Perspektif Insider Outsider, yaitu menyibak ketakutan laki-laki pada perempuan membaca pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid. Adapun konten yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pertama adalah sejarah perempuan, yang kedua adalah biografi dan perjalanan intelektual Nasir Hamid, yang ketiga adalah kegelisahan Nasir Hamid, yang keempat adalah metode pembacaan Nasir Hamid, dan yang kelima adalah kepemimpinan perempuan, sekedar contoh. Baiklah, saya mulai dari sejarah perempuan. Sejak zaman klasik, sejarah perempuan adalah sejarah penindasan dan ketidakadilan, yang mana perempuan ditempatkan dalam posisi yang rendah, bahkan setara dengan hewan dan benda-benda lain, yang bisa diperlakukan sesuka hati pemiliknya, bisa diperjualbelikan, bahkan bisa dibuang kapanpun pemiliknya mau. Perempuan juga tidak mendapatkan kepercayaan. Sebagaimana petuah kuno masyarakat Hindu mengatakan, racun, ular, dan api tidak lebih berbahaya dibandingkan wanita. Dan tidak kalah sadisnya, petuah Cina kuno juga mengatakan, Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tapi jangan sekali mempercayai kebenarannya. Sejarah penindasan dan ketidakadilan ini terus berlanjut pada zaman kontemporer. Hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan, sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak mendapatkan posisi yang terhormat. Banyak alasan tentunya dan argumen yang dikemukakan oleh pelakunya
untuk mendapatkan legitimasi terhadap kejahatan atau al-jarimah yang mereka lakukan. Dan tidak jarang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia dijadikan tameng dan senjata penindasan mereka, sehingga dianggap ajaran yang ganas, padahal mereka memahami teks dengan syarat kepentingan dan keterbatasan ilmu pengetahuan, dan perangkat-perangkat pembacaan teks yang terbatas pula, sehingga orang yang berbeda dengannya harus dibuang, dicampakkan, atau kalau perlu dimasukkan ke neraka. Dalam artian dimurtadkan, dibid'ahkan, disyirikkan, dan lain-lain. Nah, pada saat itulah tanpa disadari mereka telah menempatkan dirinya pada posisi Tuhan, sudah merasa menjadi Tuhan, dengan mudahnya memvonis orang lain baik tidaknya beriman dan murtadnya, bahkan surga dan nerakanya, yang pada gilirannya akan melahirkan otoritarianisme. Melihat keadaan yang seperti itu, penindasan yang terjadi terhadap kaum perempuan, Nasir Hamid hadir pertama dengan pemikiran tentang pentingnya penggunaan hermeneutika dalam melakukan pembacaan teks agar tidak terlepas dari konteks sosial historis. Dan dia juga sangat dikenal dengan sebutan tokoh yang memperkenalkan diskursus hermeneutika, yang mana ia tulis dalam bukunya yang berjudul Hermeneutika wa Mu'dilatit Tafsirin Nas, hermeneutika dan problema penafsiran teks. Namun pemikiran atau gagasan beliau ini ditolak mentah-mentah oleh kalangan mufassirin pada saat itu, karena dianggap metode penafsiran hermeneutika ini, dengan menggunakan hermeneutika ini, adalah metode penafsiran Bible dan sangat tidak pantas untuk digunakan sebagai metode penafsiran Al-Quran yang suci. Dan dia juga menulis sebuah buku yang berjudul Dawairul Khawf Qira'ah fi Khitabil Mar'ah, yang mana buku ini dia tulis di pengasingan saat ia diusir dari Mesir, dan buku ini dia persembahkan untuk istri tercinta, yaitu Ibtinal Yunis, yang mana Ibtinal Yunis ini diakui dia tidak sekedar sebagai istri, tapi juga sebagai sahabat dan kawan yang setia. Secara sederhana, Dawairul Khawf Qira'ah fi Khitabil Mar'ah mengisyaratkan adanya lingkaran ketakutan yang diam-diam diidap oleh kaum laki-laki. Tidak semuanya sih, tapi hanya laki-laki yang hidup dalam masyarakat tradisional konservatif yang mengidap hal tersebut, di mana menganggap jika perempuan sudah mulai bisa berpikir lebih kritis dan dinamis, serta menuntut berbagai hal kepada mereka, ketakutan itulah kemudian direfleksikan dengan cara menakut-nakuti perempuan dengan berbagai cara. Termasuk diantaranya adalah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis, bahkan meminggirkan dan menjauhkan mereka dari keadilan. Nah, hal ini
tentunya sangat menggelikan bagi laki-laki yang tercerahkan. Kemudian buku studi Islam kontemporer Perspektif Insider Outsider yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Arfan Muhammad MPDI dan Abdul Wahid Hasan beserta kawan-kawan ini mencoba untuk membaca dan mengungkap pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid tentang ide-ide kesetaraan gender dalam bukunya Dawairul Khauf Qira'ah fi Khitabil Mar'ah. Selanjutnya untuk lebih mengenal Nasir Hamid, saya jelaskan biografi dan perjalanan intelektual Nasir Hamid secara singkat. Nasir Hamid, nama lengkapnya adalah Nasir Hamid Abu Zaid. Ia dilahirkan di Tonto, ibu kota dari Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir, pada tanggal 1 Juli 1943. Adapun pendidikan Nasir Hamid S1, S2, dan S3-nya di Universitas Kairo Mesir, jurusan Sastra Arab, domisili Mesir tentu saja karena ia lahir di Mesir dan besar di sana. Setelah itu pernah ia tinggal di Amerika Serikat selama 2 tahun, sejak tahun 1978 sampai 1980. Dan yang terakhir, ia tinggal di Netherlands setelah ia divonis murtad, di mana peristiwa ini kemudian meramaikan diskursus keagamaan. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Qadiyah Nasir Hamid Abu Zaid, dalam artian pemurtadan Nasir Hamid. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi masih Nasir Hamid melanjutkan hingga ke pengadilan banding Kairo, yang pada akhirnya menetapkan Nasir Hamid harus menceraikan istrinya. Nah, semenjak peristiwa itulah ia meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands bersama istri tercinta, yaitu Ibtinal Yunis. Adapun karya tulis beliau banyak sekali, tercatat ada 29 karya buku dan artikel sejak 1964 sampai 1999. Sangat produktif sekali. Namun di sini saya perkenalkan adalah 10 karya penting Nasir Hamid yang sudah dipublikasikan. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Khitab wa Ta'wil, yang ketiga adalah Dawairul Khauf Qira'ah fi Khitabil Mar'ah, yang keempat adalah An-Nasus Sultah Al-Haqiqah Al-Fikru Dini Hina Iradatil Ma'rifah wa Iradatil Haimanah. Yang kelima adalah At-Tafkir fi Zaman At-Takfir Diddal Lahwi As-Saif wa Al-Khurafat. Yang keenam adalah Naqdul Khitab Ad-Dini. Yang ketujuh adalah Mafhumun Nas Dirasah fi Ulumil Quran. Yang kedelapan adalah Falsafatit Ta'wil Dirasah fi Ta'wilil Quran Inda Muhyiddin Ibnul Arabi. Yang kesembilan adalah Al-Ittijahul Aqli Fit Tafsir Dirasah Qadiyatil Majaz Al-Quran Indal Mu'tazilah. Yang ke-10 adalah Al-Imam Syafi'i Fi Ta'sisil Ideologiyah Al-Wasatiyah.
Selanjutnya adalah kegelisahan Nasir Hamid. Nasir Hamid adalah tipologi cendekiawan muslim yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Dia punya semangat yang tinggi, berangkat dari rasa percaya diri yang tinggi pula, berpikir bebas dan teguh pendirian akan kebenaran ijtihad yang telah ia cetuskan, yang telah ia lakukan dengan bingkaian fatwa dalam menafsirkan Al-Quran, kini membuatnya gelisah dan terasingkan dari tanah kelahirannya yaitu Mesir. Dia harus hidup di pengasingan. Namun, semangat untuk mewujudkan dan menjunjung tinggi karyanya, Nasir Hamid siap untuk diasingkan. Bahkan, ironisnya dia harus terpisahkan dengan keluarga dan mahasiswanya. Dia harus rela meninggalkan Mesir setelah ia divonis oleh pengadilan banding Kairo. Setelah ia melakukan banding, maka ia divonis sebagai orang yang murtad, di mana peristiwa ini sebagaimana dijelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa peristiwa ini disebut dengan Qadiyah Nasir Hamid, yaitu pemurtadan Nasir Hamid. Nasir Hamid dianggap murtad dan divonis untuk menceraskan sang istri. Namun setelah itu Nasir Hamid meninggalkan Mesir beserta istri tercintanya yaitu Ibtinal Yunis, meninggalkan Mesir dan tinggal di Nederland yaitu Belanda. Terus dalam salah aneka corak tafsir yang telah dia tulis sedikit menyinggung sekelompok mufassir yang diduga menjadikan Al-Quran dan hadis untuk menindas seorang wanita. Selanjutnya yang membuat Nasir Hamid gelisah diantaranya adalah fatwa dari Ketua Lembaga Kajian dan Fatwa, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz di Saudi Arabia, yang fatwa tentang perempuan keluar rumah ataupun bekerja di sektor publik dengan judul Amalul Mar'ati min A'dhami Wasaili Zina. Adapun fatwanya sebagai berikut: Inna ikhrajal mar'ati min baitiha alladhi huwa mamlakatuha muntalikuha al-hayawi fi hadhihi al-hayati ikhrajun laha amma taqtadihi fitratuha wa tabi'atuha allati jabalaha Allahu 'alayha. فالدعوة إلى نزول المرأة إلى الميادين التي تختص الرجال خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. Fatwa ini oleh Nasir Hamid dianggap fatwa yang sangat menyudutkan kaum perempuan, dengan alasan yang selalu muncul untuk mengkerangkeng perempuan di dalam rumahnya adalah alasan bersifat seksis biologis, zina atau skandal seks. Padahal siapapun tahu perzinahan itu dilakukan oleh setidaknya dua orang, laki-laki dan perempuan. Mengapa pada saat terjadi perzinahan perempuan yang selalu disalahkan? Ini yang menjadi pertanyaan Nasir Hamid. Apakah pada saat itu laki-laki adalah seorang yang baik dan bermoral? Mengapa bukan moral para laki-laki itu yang dipersoalkan atau yang diperbaiki, sehingga ketika perempuan keluar rumah tidak terjadi pemerkosaan atau perzinahan? Tentu masih banyak persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang tidak luput dari perhatian Nasir Hamid.
seperti diantaranya adalah masalah kepemimpinan, hak menjatuhkan talak bagi perempuan, hak waris, perempuan menjadi hakim, hijab, aurat, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih pada metode pembacaan Nasir Hamid. Menanggapi Al-Quran dengan Al-Qira'ah As-Siyakiyah, pembacaan kontekstual, sehingga metode yang telah digunakan ulama usul fiqh dalam hal asbabun nuzul, nasikh mansukh, terus juga diantaranya linguistiknya merupakan perangkat yang signifikan. Namun tetap saja terdapat perbedaan pada titik stressingnya. Pertama adalah jika ulama usul fiqh menangkap makna dengan asbabun nuzul, maka Nasir Hamid menangkapnya dengan konteks sosial historis. Perbedaan yang kedua adalah jika ulama usul fiqh menganggap asbabun nuzul tidak bersifat waktiyah atau temporalistik, maka pembacaan kontekstual membuat perbedaan antara makna historis, ad-dilalat, at-tarikhiyat yang diperoleh dari satu konteks pada satu sisi dan signifikansi atau al-maghza yang diindikasikan oleh makna dalam konteks sosiohistoris penafsiran pada sisi yang lain. Menurut Nasir Hamid, selain sosiohistoris dalam pembacaan kontekstual, ada 3 level yang perlu diperhatikan. Pertama adalah siyaku tertibin nuzul atau konteks runut pewahyuan. Konteks ini adalah konteks historis kronologis pewahyuan yang berubah karena adanya perubahan urutan bacaan surat-surat dan ayat-ayat dalam mushaf Al-Quran. Yang kedua adalah asyak al-syad atau konteks narasi. Konteks ini adalah konteks yang lebih luas karena meliputi apa yang dianggap sebagai perintah atau larangan syara, seperti yang disampaikan dalam bentuk kisah, penggambaran umat masa lalu, beserta perlawanan terhadap penghinaan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah at-terkib al-luwawi atau struktural linguistik. Level ini adalah level yang lebih kompleks dari sekedar struktur gramatikal atau at-tarkibun nahwi. Karena perlu juga memperhatikan dan menganalisa atau menganalisis berbagai relasi seperti al-faslu wal-waslu, at-taqdim wat-ta'khir, al-dhikru wal-hadaf, takrir, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir adalah kepemimpinan perempuan. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ayat ini ayat yang ke-34 dari surah An-Nisa. Kebanyakan mufassir mengambil kesimpulan bahwa lafaz qawwamah dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila akhir ayat
adalah ayat tentang kepemimpinan seorang lelaki yang berimplikasi pada wewenang lelaki untuk menghukum perempuan dengan cara mendiamkan, pisah ranjang, bahkan sampai memukul dalam rangka mendidik. Sedangkan menurut Nasir Hamid, ayat tersebut sebenarnya ingin mengungkap bahwa ketetapan tersebut hanya merupakan pendeskripsian tentang perbedaan ekonomi dan sosial yang terjadi di antara manusia. Dan qawamah di sini adalah tanggung jawab yang ditanggung oleh yang mampu dari kedua belah pihak, suami atau istri, laki-laki atau perempuan. Atau bisa saja kerjasama antara keduanya sesuai dengan tingkat kesulitan, kondisi, dan situasinya. Nah, di sini bisa juga difahami bahwa Al-Quran menjadikan keberhakan qawamah kepada seseorang dengan dua alasan. Yang pertama adalah al-afdaliyah, kelebihan. Dan yang kedua adalah al-qudrah, al-infaq, atau kemampuan untuk memberi nafkah. Dengan demikian, qawamah di sini bisa diambil oleh seorang laki-laki dengan kemampuan dan kelebihannya, bisa juga bisa diambil oleh perempuan atas kelebihan dan juga kemampuannya. Secara tegas, Al-Quran sama sekali tidak menentukan kelebihan siapa atas siapa. Demikianlah presentasi dari Al-Fakir tentang menyibak ketakutan laki-laki terhadap perempuan, membaca pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wabisifatin khasah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Islam pasca sarjana Prodi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga teman-teman pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya Prodi Pendidikan Islam yang sudah menyimak presentasi dari Al-Fakir. Saya ucapkan syukran katsira wa jazakumullahu khairal jaza wa ahsanah. Akhirnya dari Al-Fakir, hadanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.